50% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier Jatinegara, saya Dr. Ronald Winardi Kartika, spesialis bedah jantung paru dan pembuluh darah. Saya berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Serangan jantung adalah suatu penyempitan pada pembuluh jantung koroner yang biasanya terjadi pada semua usia, baik usia muda maupun pada usia lansia. Biasanya, bila pembuluh darah jantung koroner tersumbat, jantung akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Hal ini akan menyebabkan otot jantung akan mengalami iskemik, sehingga akan timbul rasa sakit nyeri dada. Jadi, gejala nyeri jantung koroner tersebut adalah suatu nyeri yang tumpul. Nyerinya tidak bisa ditunjuk. Nyerinya tidak khas, bisa menjalar ke lengan kiri, atau ke punggung, atau ke dada di daerah ulu hati. Jadi nyerinya sangat tidak khas, seperti termas atau tertindih barang berat atau seperti tertusuk-tusuk. Banyak faktor-faktor penyakit jantung koroner, baik yang bisa kita kontrol maupun yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol seperti umur, jadi usia tidak bisa kita kontrol. Pada wanita di atas 55 tahun karena dia masih menstruasi sehingga terlindung oleh hormon estrogen. Tetapi pada pria di atas 45 tahun sudah mulai terjadi resiko terjadi penyakit jantung koroner. Tetapi umur 30 tahun sudah mulai terjadi penyakit jantung koroner karena pada usia muda sudah riskan karena perubahan dari gaya hidup. Kemudian faktor yang kedua yang tidak bisa dikontrol adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih sering daripada wanita. Kemudian faktor yang ketiga adalah genetik yang tidak bisa dikontrol. Genetik yaitu keturunan seperti kakek, nenek, kakak, adik yang menderita penyakit jantung koroner, maka pada pasien tersebut akan berisiko menderita penyakit jantung koroner. Ada juga faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol seperti penyakit diabetes, yang kedua penyakit hipertensi, yang ketiga penyakit dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, yang keempat yaitu kurang olahraga atau kurang aktivitas fisik, dan yang kelima adalah stres. Sehingga kehidupan stres yang terakhir ini di masa-masa pandemi juga akan memicu penyakit jantung koroner. Serangan jantung sangat bisa berulang apabila seorang pasien sudah mendapatkan terapi tetapi pasien tersebut tidak menjaga pola makan, seperti dia makan yang berlemak, maka mungkin akan terjadi penumpukan daripada kolesterol dan mungkin terjadi serangan ulang kembali. Demikian juga apabila dia tidak bisa mengolah stres, kemudian dia tidak dapat mengontrol diabetes dan dia tidak mengontrol hipertensinya, maka akan mungkin sangat terjadi serangan jantung berulang. Dan biasanya serangan jantung berulang tersebut gejalanya akan lebih berat dibandingkan serangan yang pertama. Banyak terapi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan terapi medikal. Terapi medikal yaitu kita memberikan anti pembekuan darah atau pengencer darah. Yang kedua dengan terapi intervensi. Terapi intervensi yaitu dilakukan oleh dokter kardiologi intervensi dengan balon dan stenting. Dan yang ketiga yaitu dengan coronary artery bypass graft atau CABG atau bedah pintas arteri koroner atau BPAK. Jadi, tidak semua penyakit jantung harus dioperasi. Penyakit jantung bisa dilakukan juga dengan balon atau stenting, tergantung berapa banyak sumbatannya. Jika sumbatannya sedikit dan sederhana, misalnya hanya satu sumbatan dan tidak total oklusi, maka kita bisa melakukan balon atau stenting. Pada pasien-pasien yang penyakit jantung koroner dengan banyak sumbatan lebih dari 3, biasanya kita tawarkan untuk lakukan CABG. Kemudian indikasi yang kedua yaitu pasien yang diabetes mellitus. Pasien diabetes mellitus biasanya terjadi multiple sklerosis atau multiple sumbatan, sehingga dia akan sangat baik dilakukan CABG. Dan yang ketiga adalah fungsi jantung sudah jelek, misalnya dengan
ejeksi fraksi dari fungsi jantung yang kurang dari 30%, maka sangat dianjurkan untuk dilakukan coronary artery bypass graft atau CABG. Operasi CABG atau coronary artery bypass graft adalah suatu operasi yang membuat suatu bypass dari di atas sumbatan pembuluh darah koroner tersebut. Jadi pembuluh darah koroner tersebut yang tersumbat dilakukan bypass dengan mengambil pembuluh darah lain dari tubuh. Diharapkan jantung yang sudah hibrid akan dilakukan restorasi atau perbaikan daripada pemberian makanan dan nutrisi pada jantung mengalami iskemik tersebut. Jadi persiapan CABG atau BPAK tersebut biasanya 1 minggu. Biasanya pasien dihentikan dulu pengencer darahnya selama 1 minggu, kemudian pasien dikonsulkan ke penyakit dokter THT dan gigi untuk melihat vokal infeksi. Karena pada pasien-pasien yang mengalami infeksi pada gigi seperti gigi berlubang ataupun pada telinga seperti otitis media akut atau bahasa awam congekan sangat berbahaya karena bakteri-bakteri tersebut bisa beredar ke pembuluh darah sistemik pada saat operasi CABG sehingga sangat membahayakan. Bila fungsi jantung sudah menurun, misalnya pada pasien yang serangan jantung yang berulang sehingga fungsi jantungnya kurang dari 30%, maka sebaiknya pasien tersebut mengalami operasi CABG. Tips kesehatan jantung buat kita semua yaitu kita istilahnya dengan cerdik. C. Cek kesehatan dengan secara rutin. E. Menyiapkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kendalikan stres. Sehingga kita rangkai huruf tersebut menjadi cerdik. Demikian sahabat Premier Jatinegara, informasi tentang kesehatan jantung yang saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan jangan segan-segan untuk mengonsulkan jantung Anda. Terima kasih dan salam sehat.